Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, kini kita sudah memasuki tahun baru 2026. Dan hari ini, bertepatan dengan uploadnya video ini, terbilang sudah memasuki hari keempat atau tanggal 4 Januari. Yang artinya, tinggal 356 hari lagi ke depan. Aku yakin banget di antara kalian pasti nggak mau kan kehidupan di tahun 2026 ini masih sama aja kayak tahun-tahun kemarin. Yang artinya kalian cuman mengulang kehidupan di tahun baru ini dengan tahun-tahun kemarin. Nah, di video ini mungkin bisa membuat kalian membuka mata untuk mulai membenahi kehidupan di tahun 2026 ini. Katakanlah awal bulan di tahun ini yaitu Januari sebagai start dan bulan Desember nanti sebagai finishnya. Sekarang masih di awal bulan di tahun ini. Itu artinya kalian masih punya 11 bulan lagi untuk mencapai finish. Dan 11 bulan ini yang akan menentukan apakah kalian mencapai garis finish dengan bahagia karena kalian telah merubah strategi hidup yang lebih baik dari tahun sebelumnya, atau mungkin sebaliknya. Mumpung masih di awal bulan di tahun ini, alangkah baiknya kita mulai memperbaiki ritme kehidupan kita, mulai dari menata ulang rutinitas harian kita, memilah mana kebiasaan yang harus ditinggalkan di tahun 2025 kemarin, dan mana kebiasaan yang harus dipertahankan di tahun baru ini. Atau mungkin bisa dimulai dengan menulis habit tracker untuk 356 hari ke depan, agar supaya hidup kita di tahun baru ini lebih terarah, lebih bermakna, dan pastinya lebih menghargai waktu. Dan tidak menyiapkan sedikit waktu pun terbuang dengan percuma, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tulis impian-impian yang akan dicapai di tahun 2026 ini juga bisa membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mewujudkannya. Dan yang lebih penting, mulai benahi hubungan kita juga dengan Tuhan kita. Tahun 2026 datang bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk mengajak kita bermusahabah atau memperbaiki diri. Tahun 2026 ini bukan tentang revolusi besar yang kadang bikin kita tertekan. Bukan pula tentang perubahan drastis dalam semalam, tapi tentang menata ulang arah hidup pelan-pelan dengan sadar. Dan di video ini aku akan menyampaikan beberapa hal sederhana yang harus kamu tanamkan agar 360 hari kamu di tahun ini lebih bermakna. Mari kita mulai dari hal-hal paling mendasar. Yang pertama, berhenti membawa beban tahun lalu ke tahun baru. Sebelum menata hidup di tahun baru ini, kita perlu membereskan hati kita. Kesalahan di tahun lalu, penyesalan, kegagalan, rasa seharusnya aku bisa lebih baik, semua itu cukup dijadikan pelajaran, bukan hukuman. Tahun 2026 tidak meminta kamu untuk sempurna. Tahun ini hanya meminta kamu lebih jujur pada diri kamu sendiri. Apa yang selama ini mengurus energi kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lepaskan, tapi terus kamu genggam. Misalnya kayak sifat menunda, kamu ingin banget bisa lepas dari sifat ini, tapi sampai sekarang masih kamu genggam erat-erat. Atau mungkin bisa jadi kalian masih jatuh di lubang maksiat yang sama. Coba deh lepaskan perlahan sesuatu yang banyak membuang energi kamu. Aku tahu itu berat, tapi aku yakin jika kita punya komitmen yang tinggi di tahun baru ini, kamu pasti bisa perlahan melepaskan hal-hal yang membuat kamu terbebani. Kadang hidup membaik bukan karena kita menambah sesuatu, tapi karena kita mengurangi beban. Kedua, tentukan versi hidup yang ingin kamu jalani. Bukan versi hidup orang lain ya. Bukan pula standar media sosial, tapi versi hidup yang membuatmu tenang saat menjalaninya. Di tahun 2026, kamu perlu menjawab satu pertanyaan penting, yaitu
Kamu sebenarnya ingin hidup seperti apa sih? Hidup yang lebih teratur kah? Lebih dekat dengan keluarga kah? Lebih sehat secara mental dan fisik kah? Impian yang harus kamu wujudkan kah? Lebih dekat dengan Tuhanmu kah? Atau hidup yang tidak lagi dipenuhi rasa iri dan perbandingan? Ketika tujuan hidup kita jelas, langkah kecil pun terasa bermakna. Ketiga, tata hari-harimu bukan hanya mimpimu. Banyak dari kita punya mimpi besar, tapi hari-harinya masih berantakan. Padahal hidup tidak dibangun dari rencana tahunan, tapi dari rutinitas harian yang sederhana. Coba deh, mulai tahun 2026 ini dengan jam bangun yang lebih konsisten, waktu tenang tanpa gadget, suatu kebiasaan baik yang diulang setiap hari, stop menunda, mulai tata keseharian kamu di jurnal habit tracker. Buat kamu yang belum tahu kayak gimana jurnal habit tracker itu, aku sudah pernah upload video tentang jurnal habit tracker ini di video sebelumnya. Kalian bisa klik video di atas atau di deskripsi box. Di situ aku menjelaskan tentang jurnal habit tracker yang aku buat. Di jurnal habit tracker itu, kamu bisa tulis hal-hal yang perlu kamu lakukan setiap harinya. Tidak perlu banyak, tapi yakinlah kebiasaan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang hanya bertahan seminggu. Keempat, kelola energi, bukan sekedar waktu. Kita sering bilang nggak punya waktu, padahal yang habis sebenarnya energi dan fokus kita. Di tahun 2026 ini, kita mulai belajar berkata tidak pada hal yang tidak penting. Tidak pada hubungan yang hanya melelahkan. Tidak pada kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Energi kamu itu berharga. Gunakan untuk hal-hal yang menumbuhkan, bukan menguras. Kelima, beri ruang untuk bertumbuh, bukan menyiksa diri. Hidup yang lebih baik bukan hidup yang selalu naik tanpa jatuh, tapi hidup yang tetap mau bangkit meski sering lelah. Akan ada hari-hari di tahun 2026 ini di mana kamu merasa mundur, gagal, atau tidak berkembang. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak berhenti, kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri, dan kamu tetap melangkah walaupun pelan. Tahun 2026 tidak harus sempurna. 360 hari ke depan tidak harus selalu bahagia. Cukup satu hal, lebih sadar dalam menjalani hidup. Lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut pada proses, lebih berani menata ulang arah hidup. Karena hidup yang baik bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa damai kamu menjalaninya. Dan tidak ada manusia yang luput dari salah, namun sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus memperbaiki diri. Dan selalu ingat, satu langkah kebaikan hari ini lebih berarti daripada 1000 rencana yang tidak kunjung dijalankan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.